Bagian inilah bagian yang penting yang di dalamnya ketika kita hayati, ketika kita baca dengan penuh penghambaan, insya Allah akan turun rezeki. Kemudian Allah akan memperbaiki hidup kita. Mengapa demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para subscriber channel Menjemput Kaya? Semoga dengan setianya kawan-kawan di channel ini dan masih menyimak video-video di channel ini, mengajak para kerabat, saudara karib untuk menyimak channel ini. Semoga Allah segera mengantarkan rezeki yang banyak untuk sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebelumnya marilah kita tidak lupa bersyukur, karena itulah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur atas nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan bagi teman-teman yang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah. Nikmat keimanan, nikmat keistiqomahan dalam belajar, nikmat untuk membeli kuota dan juga bisa membayar listrik sehingga bisa mengecas HP-nya, bisa menghidupkan komputer ataupun HP-nya untuk menyimak kajian pada kesempatan kali ini. Sahabat-sahabat setia, para subscriber channel Menjemput Kaya, dalam video kali ini kita akan membahas hal-hal yang sifatnya basic atau hal-hal yang sifatnya dasar dalam menjemput rezeki. Banyak sudah dijelaskan tentang riyadhah, membaca sholawat, membaca istighfar, sholat duha, tahajud, sholat fajar, dan sebagainya. Namun di video kali ini kita akan membahas hal yang sangat dasar, yang sebenarnya sudah sering dilakukan, yang itu bisa menyebabkan turunnya rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika amalan ini diperhatikan, tidak hanya rezeki, namun juga Allah akan memperbaiki hidup kita, meninggikan derajat kita, memberikan kita petunjuk atas segala permasalahan kita, dan memberikan rezeki kepada kita. Saya yakin amalan ini sudah sering kawan-kawan dan sahabat semuanya lakukan. Hanya saja mungkin kawan-kawan semua kurang sadar tentang hal tersebut. Baik sahabat-sahabat sekalian, tentu saja sahabat-sahabat sekalian yang solih-solihah ketika sudah mengamalkan riyadhah, sholawat ratusan ribuan kali, istighfar ratusan ribuan kali, berrokaat-rokaat ketika sepertiga akhir malam, pasti sudah melakukan duduk di antara dua sujud. Bagian inilah bagian yang penting yang di dalamnya ketika kita hayati, ketika kita baca dengan penuh penghambaan, insya Allah akan turun rezeki. Kemudian Allah akan memperbaiki hidup kita. Mengapa demikian? Karena sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya ketika duduk di antara dua sujud, kita sebenarnya telah meminta kepada Allah yang pertama ampunan, yang kedua adalah rahmat, yang ketiga adalah petunjuk, yang keempat adalah rezeki, kemudian meminta keselamatan dari berbagai macam penyakit. Sebenarnya di dalam doa duduk di antara dua sujud sudah lengkap. Apabila kita lakukan dengan penghayatan dan penghambaan, maka
sudah selesailah permasalahan hidup kita. Rezeki kita dicukupkan oleh Allah, kita sehat karena dijauhkan dari penyakit, kita terhindar dari rasa pusing karena selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling penting kita diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan doa duduk di antara sujud yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada macam-macam. Setidaknya yang akan kita bahas dalam video ini ada 5. Yang pertama, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzukni. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini nomor 2 ini yang sering saya baca. Kemudian yang nomor 3, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warzukni warfa'ni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang nomor 4, Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzukni. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang nomor 5, Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Hadis riwayat Al-Hakim. Teman-teman boleh menggunakan doa yang mana saja. Kalau saya yang tadi yang nomor 2, karena sejak SD sudah diajarkan oleh guru SD, guru agama seperti itu, sehingga untuk mengubahnya agak sulit karena sudah menjadi kebiasaan. Namun kurang lebih sahabat-sahabat sekalian, yang artinya adalah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini. Itu artinya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berikanlah rezeki dan petunjuk untukku. Masya Allah, kawan-kawan sekalian, dengan mengamalkan ini, dengan melaksanakan yang wajib, Allah sudah memberikan kita hal yang luar biasa banyaknya. Sudah ringkas dan poin-poin yang kita butuhkan dalam hidup. Apalagi ditambah dengan amalan-amalan sunnah, istighfar ribuan kali, sholawat ribuan kali, tentu menjadikan kawan-kawan semua di hadapan Allah istimewa. Namun sahabat sekalian, dengan membaca ini, barangkali yang basic-basic harus kita perbaiki terlebih dahulu, karena ini merupakan amalan yang wajib, yakni sholat. Demikian kawan-kawan, dengan mempelajari duduk di antara 2 sujud, semoga sholat kita semakin baik, doa kita semakin mudah dikabulkan oleh Allah, riyadhah-riyadhah kita semakin mustajab, dan Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang dekat dengannya dan menjadi prioritas. Banyak khilafnya, mohon maaf. Apabila ada salah, tentu saya minta maaf, dan itu kesalahan kami pribadi. Kalau ada yang benar, tentu itu dari Allah. Banyak khilafnya, mohon maaf. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.